Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaila Aliyahya. Saya adalah seorang mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Saat ini saya sedang menjalankan semester 4 di program studi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yaitu Ilmu Mantik dengan dosen pembimbing Ustadz Muhammad Hashim Fanirin, SPDI MAPD. Nah, sekarang kita masuk materinya nih. Materinya itu tentang kias. Lebih tepatnya kias iqtirani dan kias iqtirani syarti. Jadi kias itu apa sih? Kias dalam ilmu mantik adalah mengambil kesimpulan dari dua macam keputusan atau qadiyah yang mengandung unsur yang sama dan salah satu qadiyahnya harus universal atau bentuk umum ya, gitu. Nah, lanjut ya. Oke, di sini ada peta konsepnya nih biar lebih enak gitu. Jadi kias itu terbagi menjadi dua. Ada kias iqtirani dan kias istisnai. Tapi kita lebih spesifik ya. Kita membahasnya tentang kias iqtiraninya. Kias iqtirani ini juga terbagi menjadi dua. Ada kias iqtirani hamli dan kias iqtirani syarti. Oke. Nah, kias iqtirani syarti terbagi menjadi 5. Ada tersusun dari dua syarat yang bersambung, ada tersusun dari dua syarat yang terputus, ada syarat yang bersambung dan terputus, ada yang keempat tersusun dari syartiyah yang bersambung dan hamliyah, dan yang terakhir ada syartiyah yang terputus dan hamliyah. Oke, sekarang lanjut ya. Nah, seperti pembahasan yang di awal ya, kias itu terbagi menjadi dua. Ada kias iqtirani dan kias istisnai. Nah, untuk sekarang kias iqtirani. Kias iqtirani itu suatu keputusan yang kuat. Contohnya, nah di situ kan ada 3 kalimat ya. Kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Kalimat pertama disebut dengan qadiyah ke-1. Kalimat kedua disebut qadiyah ke-2. Dan yang kalimat yang paling terakhir itu disebut dengan natijah atau menghasilkan kesimpulan. Contohnya nih, sebagian kalimat itu adalah fiil, sebagian fiil itu wajib ada fa'ilnya. Natijahnya, sebagian kalimat itu wajib ada fiilnya. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya ada kias istisnai. Kias istisnai adalah kias yang di dalamnya disebutkan suatu kesimpulan atau kebalikan hasil kesimpulan pada perbuatan, dan di dalamnya terdapat keadaan yang menyeluruh. Rumusnya, qadiyah pertama, jika B maka C. Qadiyah yang kedua, tetapi B. Qadiyah yang ketiga atau natijahnya itu C. Contohnya, jika matahari terbit, maka siang itu ada. Akan tetapi, matahari itu terbit, jadi siang itu ada. Itu yang warna merah keorenan itu B, dan agak ke oranye krem itu C-nya ya. Ada lagi contoh seperti ini. Jika banjir itu datang, maka hujan itu ada. Akan tetapi banjir itu datang, jadi hujan itu ada. Betul. Oke, ngerti ya? Lanjut. Selanjutnya ada kias iqtirani. Seperti yang di awal ya, kias iqtirani terbagi menjadi dua. Ada kias iqtirani hamli dan kias iqtirani syarti. Nah, di sini ada kias iqtirani hamli. Kias iqtirani hamli adalah kias yang dalam keputusannya tersusun dari qadiyah hamliyah saja. Apa sih qadiyah hamliyah itu? Qadiyah hamliyah itu pernyataan biasa yang terdiri dari subjek dan predikat. Subjek itu disebut dengan maudhu dan predikat disebut dengan mahmul. Oke. Contohnya,
ini tumbuh, tanaman subjek. Setiap yang tumbuh pasti berkembang. Berkembangnya predikat. Jadi tanaman itu berkembang. Jadi natijabnya itu tanaman itu berkembang. Oke, ngerti ya sampai sini? Lanjut. Oke, selanjutnya kita ke kias iktirani syarti. Kias iktirani syarti adalah kias yang dalam keputusannya tersusun dari qadiyah syartiyah dan qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah itu pernyataan biasa yang terdiri dari subjek atau predikat. Nah, kalau qadiyah syartiyah itu mengikat dua qadiyah atau lebih menjadi satu dengan adat syarat. Nah, kias yang menggunakan adat syarat contohnya seperti jika, bila, apabila, sesuatu, ada kalanya, kapan, dan lain-lain. Contohnya nih ya, segala sesuatu yang berubah adalah baru. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Jadi segala sesuatu yang berubah maka pasti ada penciptanya. Oke, sini paham ya. Selanjutnya contoh kedua nih. Segala sesuatu yang hilang adalah pergi. Tiap-tiap yang pergi pasti ada yang meninggalkan. Jadi segala sesuatu yang hilang maka pasti ada yang meninggalkannya. Jadi tetap tuh qadiyah pertama, kalimat pertama, kalimat kedua, dan jadi kalimat pertama itu qadiyah ke satu, kalimat kedua qadiyah kedua, dan yang terakhir itu natijab itu kesimpulan dari keputusan dua kalimat tersebut gitu. Nah, sampai sini ngerti ya? Lanjut. Nah, selanjutnya kias iktirani syarti kan terbagi menjadi 5. Yang pertama ini sekarang tersusun dari dua syarat yang bersambung. Maksudnya ini tuh dua kalimat, dua syarat yang bersambung. Contoh syarat yang bersambung ini apabila. Contohnya, apabila seseorang menjaga prinsip-prinsip kesehatannya, maka berkurang peluang sakit yang ada di dalamnya. Yang kedua, qadiyah kedua, apabila sedikit sakit yang menimpanya, maka dia merasa senang dengan kesehatan yang baik dan kehidupan yang bahagia. Jadi, atau natijabnya, jadi apabila seseorang menjaga prinsip-prinsip kesehatannya, maka dia merasa senang dengan kesehatan yang baik dan kehidupan yang bahagia. Jadi kesimpulannya itu, natijabnya itu dari keputusan dua qadiyah itu. Oke, selanjutnya tersusun dari dua syarat yang terputus. Nah, yang tadi dua syarat yang terputus ini syaratnya contohnya ada kalanya. Contoh, setiap siswa ada kalanya yang rajin dan ada kalanya yang tidak rajin. Qadiyah yang kedua, setiap siswa yang tidak rajin ada kalanya pemalas dan ada kalanya karena lemah tubuhnya. Jadi, atau natijatnya, jadi setiap siswa ada kalanya yang rajin dan ada kalanya pemalas dan ada kalanya lemah tubuhnya. Gitu. Lanjut nih, yang ketiga. Ketiga, tersusun dari syarat bersambung dan syarat yang terputus. Contoh syarat yang bersambung apabila syarat yang terputus ada kalanya. Contoh, apabila ucapan yang tersusun dari maudu atau subjek. Contohnya nih ya. Contohnya nih, apabila ucapan yang tersusun. Contohnya nih ya, apabila ucapan yang tersusun dari maudu atau subjek dan mahmul atau predikat, maka itu adalah qadiyahnya. Qadiyahnya itu keputusannya. Nah, yang kedua, qadiyah kedua, setiap qadiyah ada kalanya benar dan ada kalanya dusta. Jadi, atau natijabnya, jadi apabila itu tersusun dari maudu dan mahmul, maka ada kalanya dusta. Tuh.
Lanjut ya. Oke, selanjutnya poin yang keempat, tersusun dari syartiyah yang bersambung dan hamliyah. Ini maaf ya, tipe syartiyah itu kan syaratnya ini apabila, contohnya yang bersambung, dan hamliyah itu sebuah pernyataan biasa yang terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, apabila seseorang kuat keyakinannya, maka sedikit ketakutan akan kegagalan dari usahanya. Qadiyah kedua, apabila ketakutan gagalan. Qadiyah kedua, apabila ketakutan gagalnya sedikit, maka dia berani terus berusaha dan mendapatkan hasil dari usaha yang terwujud, dan dia akan bahagia dari pencapaiannya. Natijatnya, jadi apabila seseorang kuat keyakinan, maka usahanya akan terwujud dan dia bahagia atas pencapaiannya. Itu ya. Dan yang terakhir, poin ke-5, tersusun dari syartiyah yang terputus dan hamliyah. Contohnya, syartiyah yang terputus itu ada kalanya. Contohnya qadiyah pertama, ada kalanya jisim, badan itu tidak tumbuh berkembang, dan ada kalanya tumbuh berkembang. Qadiyah yang kedua, setiap yang tumbuh berkembang itu membutuhkan makanan. Natijatnya, jadi ada kalanya jisim itu tidak tumbuh berkembang, dan ada kalanya jisim itu membutuhkan makanan. Oke, sekian. Nah, materinya udah selesai nih. Jadi pada intinya itu tuh ada dua kalimat atau dua macam keputusan atau qadiyah menjadi sebuah kesimpulan atau natijat. Secara sederhananya seperti itu, tapi kesimpulannya itu harus jelas dan logis gitu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.